ini adalah sebuah peluang ataukah memunculkan sebuah kecurigaan nih gitu loh. Strateginya sekarang bagusnya gimana sih? Apakah kita cari saham penggerak indeks dulu ataukah kita cari yang kapitalisasinya lebih kecil yang untuk dia larinya lebih kencang? Oke, halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi juga Triadi. Gimana Pak, gimana kabarnya hari ini? Saya harus selalu bahagia. Oke Pak, lanjut nih dari obrolan kita yang minggu lalu nih, yang kita ngomongin apa ya, optimisme soal pasar, soal Windows dressing lah. Nah, kan selagi kita masih ada waktu nih, gitu, kan sekitaran 2 minggu atau 3 minggu nih, kan perjalanan untuk Windows dressing nih. Ya masih ada sampai Januari effect. Ya masih panjang, masih panjang. Kemudian juga sebenarnya banyak nih saham-saham yang sebenarnya adalah apa ya, penggerak indeks, saham-saham berkapitalisasi pasar besar yang masih ketinggalan di bawah nih kan. Nah, pertama menurut Pak Edi nih, ini adalah sebuah peluang ataukah memunculkan sebuah kecurigaan nih gitu loh? Sebenarnya sih kalau kita bicara dari secara statistik dari tahun ke tahun, memang November itu kan koreksinya cukup dalam. Jadi ketika ada kesempatan seperti sekarang ada Windows dressing, sebenarnya itu menurut saya blessing gitu, berkat buat orang yang belum punya barang atau yang masih megang cash. Ya bagi orang yang waktu Oktober nggak mau keluar terus keseret di bulan November, ya itu jadi bencana buat dia gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dia pegang saham yang betul, walaupun ada koreksi minor di bulan November, saya pikir harusnya biasa. Nggak jadi masalah nggak ada ya, oke aja lah ya. Gitu. Yang punya barang baiknya gimana nih? Kalau mau di cut loss sekarang barang harga udah murah. Oh nggak bisa. Kalau sudah harga di bawah udah nggak bisa, tinggal tunggu naik aja. Oh barangnya nggak enak. Kecuali dia menemukan barang lain yang lebih bagus. Oh switching ya. Di switching. Iya. Jadi ketemu yang lebih menarik lah. Katakan. Ya jadi kayak kemarin di grup saya sharing juga kan. Bagaimana saya meng-cut loss BRI. Pindah ke BRPT dan CTRA, BRI-nya naik 1% lebih, tapi BRPT-nya naiknya lebih dari 10%, CTRA-nya naik 5%. Jadi kan, ya memang sama-sama naik, tapi kan ada yang naik lebih dulu, ada yang naik lebih belakang, ada yang lebih kencang, ada yang lebih pelan. Oke. Nah, sebelum saya mulai nanya spesifik nih saham-sahamnya, saya mau nanya dulu. Strateginya sekarang bagusnya gimana sih? Apakah kita cari saham penggerak indeks dulu ataukah kita cari yang kapitalisasinya lebih kecil yang untuk dia larinya lebih kencang? Kalau kita bicara secara tradisi, ada 2 tradisi yang tidak bisa berlaku tahun ini. Yang pertama saham-saham konstruksi. Oke, ya. Ya, saham-saham konstruksi itu biasanya secara tradisi adalah juaranya Windows dressing, ya juaranya akhir tahun. Tapi kita tahu keadaan konstruksi menyedihkan ya. Jadi tahun ini tidak ada rally konstruksi. Yang kedua batubara, komoditi ya. Kita tahu komoditi batubara itu adalah sesuatu komoditi yang sangat tergantung sama winter season. Sama musim dingin. Tapi nyatanya ini sudah Desember, harga batubara bukan naik, malah turun. Ya. Kenapa? Ya kita tahu data PMI-nya China, manufakturnya China itu merosot terus. Jadi ya karena ya berarti kan tarikannya melemah. Tarikan melemah ya otomatis nggak bisa diharapin juga buat Windows dressing. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya saya pikir nomor 1 perbankan ya, finance. Ya. Sekarang tinggal perbankan yang mana yang disuka, perbankan mana yang naik dulu. Perbankan juga harus dilihat volatilitas pergerakan. Contoh Bank Mandiri itu pasti naiknya akan lebih kencang. Karena secara laporan keuangan dia yang paling bagus. Tapi ya akan volatil juga, naik, terus ada yang TP, terus turun, ada yang TP. Jadi bukan berarti Windows dressing tuh saham tuh naik terus enggak ya. Dia pasti naik, terus ada koreksi, naik ada koreksinya, itu wajar. Oke. Itu wajar. Oke. Saya agak tertarik nih sama keputusan. Kenapa sih Pak Edi kemarin lebih memilih untuk buang dulu BRI yang mana itu adalah penggerak indeks dan malah masuk di saham second liner macam BRPT ataupun Ciputra?
Iya, karena BRI kan nggak bisa naik 5%. Oke. Iya, BRPT Ciputra satu hari bisa naik 5% kan? Ya boleh aja. Abis itu masuk BRI, abis TP masuk BRI lagi kan boleh. Oke. Itu. Jadi nomor 1 penggerak indeks ya. Penggerak indeks saya pikir Mandiri akan bisa jadi unggulan bersama Telkom. Oke. Oh ya, Telkom masih di bawah sekali ya. Yang punya gerakan yang lebih kencang. BNI juga bagus. Kemudian Anda bisa lihat saham-saham lain, misalnya BBNI juga masih oke, gitu kan. Banyak lah yang bisa dikerjakan gitu. ASII saya rasa bagus tapi masih gerakannya masih slow. Ya. Maksudnya turunnya belum dalam Telkom maupun ya katakanlah penggerak indeks yang lain ya, Telkom, BRI ya kayak gitu ya. Iya. Jadi saya pikir harus bisa ngikuti juga gitu ya. Orang kalau kita bilang saham penggerak indeks, maka penggerak indeks itu harus bisa dimengerti dulu gitu. Apa sih penggerak indeks? Penggerak indeks itu adalah saham berkapitalisasi besar atau bermarket besar gitu. Jadi kalau spesifik nih, kita scoop ke sahamnya nih, yang jadi unggulan apa menurut Pak Edi? Mandiri. Ya, nomor 1 Mandiri, nomor 2 Telkom. Ya. Mandiri karena LK-nya bagus. Iya, gerakannya juga lumayan speed ya. Dan secara historical kalau akhir tahun Mandiri larinya lebih kencang. Ya. Kedua Telkom karena Telkom ya murah lah ya, murah. Terus karena dia diperdagangkan di US juga. Dengan perlemahan dolar indeks, saya pikir ada kesempatan untuk lari lebih baik ya. Terus kemudian saham-saham farmasi juga perlu dilihat karena saham-saham farmasi akan diuntungkan dengan pelemahan dolar yang biasa terjadi bulan Desember. Ya karena bahan baku ya. Saham farmasi, Kalbe? Saya lebih suka Mika. Oke. Ya, mitra keluarga. Oh, jadi bukan farmasi yang spesifik Kalbe, KF itu enggak ya, tapi health secara umum ya. Ya, Mika, Kalbe. Ya Mika juga sudah lumayan di bawah kan, harga 2.500 sekian ini kan. Ya. Untuk BRI sendiri gimana? BRI kan sudah di bawah sekali ini. BRI oke, tapi masih nunggu kan. Oke ya, nunggu apa? Nunggu asingnya selesai jualan. Iya. Asingnya selesai jualan dan nunggu reversal juga kan. Oh iya. Ya, kalau saya rasa mungkin kalau sudah kelihatan clear di atas 4.400 mungkin lebih enak. Oke, jadi nunggu angka psikologis di 4.400 dulu. Ya, yang itu sih nggak psikologis banget sih. Iya, psikologis banget sih. Dia nggak sekuat-kuat itu kan. Psikologisnya kan 4,5-nya ya. 44, 45, bis 45 5.000, bis 5.000, 51 50. Habis itu ada gap di 55 50. Oke. Gitu. Oke. Untuk second liner ada nggak Pak? Atau Pak ini fokusnya di first liner dulu nih? Second liner saya pikir Sumarekon cukup menarik, BRPT cukup menarik. Jadi ada beberapa saham yang cukup bagus ya. MDKA. Oke, MDKA Cooper. Ya, ERA. Ya, bisa dibawa juga. Gitu. Jadi Sumarekon sendiri kan LK-nya nggak terlalu bagus nih. Itu gimana? Jadi satu ini nggak sih, satu penghambat nggak sih? Saya pikir dengan adanya program 3 juta rumah harusnya properti kan lumayan bagus ya. Cuman nggak tahu juga namanya market kan gitu ya. Market itu kan nggak bisa secara full diprediksi. Sumarekon atau Ciputra? Ciputra. Kalau mau lebih safety-nya, tapi kalau larinya kenceng Sumarekon. Kenceng Sumarekon. Kalau lebih safety lagi BSD. Ya tapi pelan. Ya, pelan sekali. Oke, jadi second liner itu yang pertama properti, ERA Jaya Swasembada atau ERA. Terus apa lagi tadi? Semra, BRPT. Oh ya BRPT ya. Pasifik. Ya, Tepia sudah naik. Tepia sudah naik, sudah di atas. Itu. Jadi MDKA. Oh ya MDKA Cooper. Komoditi ya, nggak apa-apa boleh. Nggak apa-apa. MDKA itu emas ya kalau nggak salah ya. Emas dan tembaga. Merdeka Cooper Gold. Ya. Emas juga diuntungkan dengan komoditi secara umum diuntungkan dengan pelemahan dolar. Iya. Antam gimana? Antam
Ya, orang info deh, jangan sampai. Saya lebih suka Inco ya, lebih jelas pergerakannya. Infonya gimana? Tapi masalahnya harga nikel dunia tuh lagi downtrend. Lagi downtrend. Ya, jadi saya juga nggak gitu ini sama nikel. Gitu. Jadi antara first liner yang tadi itu yang masih di bawah, ada BMRI, Telkom, terus ada BRI ya masih di bawah ya. Masih. BNI juga masih oke banget kok. Iya, tapi correct me if I'm wrong, BNI itu dengan agak lebih risky nggak sih? Maksudnya dengan posisi perusahaan yang di bawahnya BRI, harganya di atas BRI itu agak risky nggak itu? Tapi saat ini orang lebih suka BNI daripada BRI. Aslinya nggak ada uang mana di BNI. Itu satu. Second liner yang masih menarik juga BTN. Ya BBTN ya. BBTN dan BNGA itu masih oke lah. Itu. Oke, jadi second liner di situ. Mitra keluarga masuk first liner atau second liner? Second lah. Second kan? Iya. Cepin itu first liner. Cepin Menarik. Cepin menarik. Terus tadi apa yang saya pengen tanya? Tadi ada satu saham ya. Ciputra sudah. Java gimana? Java saya pikir harus tembus 1.800 dulu ya. Setelah dia tembus 1.800 nanti kita lihat apakah dia kuat bisa di atas 2.000. Setelah di atas 2.000 apakah dia bisa tembus di atas 2.200. Kalau bisa mungkin baru kita ngomongin ada harga 24, 26 dan seterusnya. Tapi untuk tembus ke 1.800 saja perlu perjuangan ya. Gitu. Telekomunikasi second liner, Excel gimana? Excel saya kira udah tinggi ya. Udah tinggi? Ya. Sudah 23 ya? Ya, dia mungkin 24 aja udah capek dia. Ya. Masih lebih mending Indosat. Ya. Beda ya. Indosat masih lebih mending. LK lebih bagus. Gitu. Jadi itu. Udah banyak ya, lumayan banyak ternyata itu ya. Second liner itu ada mitra keluarga. Kalbe gimana? Kalbe sampai 1.600 kayaknya. 1.400 sampai 1.600? Ya kayak segitu. 1.400 something ya, 1.450. 60, 70 lah. Sampai 1.600. Mitra di Perkasa? Mitra di Perkasa 1.400 sampai 1.800 tapi tergantung market. Iya, menarik nggak untuk saat ini? Menarik, tapi volatilitas tinggi. Ya. BRPT juga sama. BRPT setidaknya kelihatan bawahnya. Bawahnya kelihatan di 800. Ya 800 lebih lah. Ya 860, 870 lah. Oke, kayaknya udah banyak ya, banyak sekali ya. Silakan nanti disclaimer, bukan rekomendasi. Silakan nanti disesuaikan lagi dengan trading plan masing-masing. Karena tidak semuanya yang bisa saham yang bisa dibeli sekarang ditunggu sampai Januari kan seperti itu ya. Sama seperti plannya Pak Diang tadi. BRI-nya dijual, masuk Ciputra sama BRPT, terus dijual lagi, beli BRI lagi. Ya, bisa. Boleh, siap. Oke, kita aja Pak Edi. Terima kasih. Thank you. Udah dapat banyak sekali nih. Nanti saya nonton ulang videonya, saya cari-cari mana yang cocok sama saya. Iya. Terima kasih Pak Edi. Oke, thank you.